Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali rekan-rekan mahasiswa dengan mata kuliah Sistem Mikrokontrol. Pada pertemuan kedua ini akan membahas terkait dengan pengenalan mikrokontroler. Di dalamnya akan menjelaskan bagaimana tentang mikrokontroler dan bagaimana perbedaan mikrokontroler dan mikroprosesor. Tujuan dari pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar dan fungsi mikrokontroler. Mahasiswa mampu memahami arsitektur mikrokontroler dan perbedaannya dengan mikroprosesor. Mikrokontroler merupakan sebuah komputer kecil atau special purpose komputer dalam satu IC yang berisi CPU, memori, timer, saluran komunikasi serial dan paralel, serta port input dan analog digital converter. Mikrokontroler digunakan untuk suatu tugas dan menjalankan suatu program. Mikrokontroler juga digunakan untuk mengontrol fungsi elektronik dalam berbagai aplikasi, mulai dari peralatan rumah tangga hingga kendaraan dan industri. Saat ini mikrokontroler yang ada di pasaran yaitu ada Intel 8048, 8051, Motorola 68HC11, Microchip TI, Hitachi H8, dan Atmel APR. Sejarah awal dari mikrokontroler adalah era awal mikrokontroler itu adalah pada tahun 1970-an. Mikrokontroler pertama kali dikembangkan pada awal 1970-an oleh perusahaan yaitu seperti Intel, Motorola, dan Atmel. Contoh awal mikrokontroler adalah Intel 8048 dan Motorola 6800 atau 6800. Kemudian masuklah pada era perkembangan. Era perkembangan itu terjadi pada tahun 1980-an. Penggunaan mikrokontroler mulai meluas di berbagai industri, seperti otomotif, elektronik, konsumen, dan industri. Kemampuan teknologi menyebabkan peningkatan kapabilitas dan penurunan harga mikrokontroler. Jadi dengan kemajuan teknologi yang begitu cepat menyebabkan peningkatan kapabilitas dan menurunkan harga mikrokontroler yang awalnya itu sangat mahal. Contoh mikrokontroler adalah Intel 8051 dan Atmel AT89S51. Kemudian masuklah pada era modern. Era modern itu dimulai pada 1990-an sampai dengan saat ini. Mikrokontroler menjadi semakin kecil, hemat daya, dan semakin canggih dalam fitur dan fungsinya. Munculnya mikrokontroler 8 bit, 16 bit, dan 32 bit yang memiliki performa yang semakin tinggi. Dan semakin tinggi akan semakin baik. Apa sih perbedaan antara mikroprosesor dengan mikrokontroler? Mikroprosesor merupakan Central Processing Unit atau CPU yang terdapat di dalam single chip. Komponen CPU itu terdiri dari Arithmetic Logic Unit atau ALU, Instruction Decoder, Register Memory, dan Control Unit atau CU. Mikrokontroler adalah mikroprosesor yang dihubungkan dengan rangkaian penghubung, yaitu ada komponen input-output dan memori, yang di dalamnya bisa membaca program dan menyimpan data. Ditempatkan bersama untuk membentuk komputer kecil. Sedangkan mikrokontroler merupakan sebuah komputer kecil dalam satu chip atau dalam satu IC yang di dalamnya berisi CPU atau mikroprosesor, CPU, memori, timer, saluran komunikasi serial,
dan paralel, port input output, dan ADC analog digital converter. Bisa dilihat oleh rekan-rekan semua pada gambar sebelah kanan di layar. Itu adalah perbedaan dari gambar tersebut bisa dilihat perbedaan dari mikroprosesor, mikrocontroller, dan mikrokomputer. Arsitektur mikrocontroller itu terdiri dari kompleks instruction set komputer. Mikroprosesor jenis tersebut merupakan jenis mikrocontroller yang memiliki jumlah instruksi yang kompleks dan lengkap. Contoh mikrocontroller CISC atau Complex Instruction Set Computer itu adalah Intel 80C51, MCS51, dan Motorola 68HC11. Sedangkan ada juga arsitektur mikrocontroller yang berjenis Reduced Instruction Set Computer. Mikroprosesor jenis tersebut merupakan jenis mikrokontroller yang memiliki jumlah instruksi yang terbatas dan sedikit. Contoh dari mikrokontroller yang menggunakan WISC itu adalah Atmel APR, Microchip PIC2, dan National Semiconductor COP8 atau COP8. Jenis-jenis mikrokontroller itu terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada mikrokontroller 8 bit. Mikrokontroller dengan unit pemrosesan data 8 bit digunakan dalam aplikasi sederhana dan berdaya rendah. Contoh dari mikrokontroller 8 bit adalah Microchip PIC series dan Atmel APR series. Mikrokontroller 16 bit. Mikrokontroller dengan unit pemrosesan data 16 bit menawarkan performa yang lebih tinggi dibandingkan dengan mikrokontroller 8 bit. Digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan lebih banyak pemrosesan data seperti Microchip PIC 24 series, Renesas RX series. Kemudian ada juga mikrokontroller 32 bit. Mikrokontroller yang unit pemrosesan data 32 bit menawarkan performa lebih tinggi dan kemampuan pemrosesan yang lebih besar. Digunakan dalam aplikasi yang memerlukan pemrosesan data yang kompleks dan cepat. Contoh mikrocontroller 32 bit itu adalah ARM Cortex M series, Microchip SAM series. Kemudian jenis-jenis mikrocontroller selanjutnya adalah mikrocontroller ARM. Mikrocontroller yang menggunakan arsitektur ARM umumnya tersedia dalam berbagai bit. Ada yang menggunakan 8 bit, 16 bit, dan 32 bit. Dan varian kinerja yang bermacam-macam. Populer karena efisiensi daya, keandalan, dan kemudahan pengembangan. Contoh dari mikrocontroller ARM adalah STM32 series, NXP LVC series. Kemudian ada juga mikrocontroller ISP. Mikrocontroller yang dilengkapi dengan modul Wi-Fi dan atau Bluetooth. Cocok untuk aplikasi IoT, Internet of Things, dan pengendalian jarak jauh. Contoh dari mikrocontroller ISP adalah ISP 8266 dan ISP 32 yang sering banyak digunakan oleh rekan-rekan para pencinta mikrocontroller. Kemudian ada mikrocontroller FVGA. Mikrocontroller yang menggunakan FVGA atau Field Programmable Gate Array untuk fleksibilitas yang lebih besar dalam perancangan sirkuit. Contoh untuk aplikasi yang memerlukan penyesuaian perangkat keras yang cepat. Mikrocontroller FVGA itu contohnya adalah Zing series, Intel, dan yang sebelumnya adalah Altera Cyclone series.
Jadi Intel yang berjenis Cyclone series. Kemudian ada microcontroller RISC-V, merupakan microcontroller yang menggunakan arsitektur open source RISC-V yang menawarkan kebebasan dan fleksibilitas dalam desain perangkat keras. Cocok untuk pengembangan prototype atau rancang bangun atau contoh. Jadi untuk pengembangan percontohan dan proyek open source. Contoh C5 Freedom Series dan Greenlight Key 210 gitu ya. Jadi itu adalah jenis-jenis dari microcontroller. Kemudian selain itu adalah selain jenis-jenis microcontroller, pengaplikasian atau penerapan dari microcontroller itu cukup banyak, bahkan mungkin di segala bidang. Kita ambil contoh adalah 3 bidang. Yang pertama adalah bidang otomotif. Pada bidang otomotif, microcontroller dapat digunakan sebagai sistem kendali mesin. Dan dapat digunakan juga sebagai sistem infotainment atau hiburan, serta sensor keselamatan. Untuk keselamatan, baik itu keselamatan jarak, kita bisa melihat jarak antara mobil dengan rintangan misalnya. Kemudian penerapan microcontroller juga dalam peralatan rumah tangga, seperti pada mesin cuci, oven, AC, dan sistem keamanan dalam rumah maupun dalam perkantoran. Penerapan microcontroller juga dapat diterapkan pada bidang elektronik konsumen, itu pada ponsel pintar, kamera digital, dan perangkat wearable. Kemudian microcontroller juga pada bidang industri juga bisa diterapkan, itu pada bidang otomasi pabrik, robotika, sistem kontrol proses. Jadi microcontroller itu bisa diaplikasikan, diterapkan di berbagai bidang, baik itu bidang yang mungkin skala kecil maupun skala besar. Keunggulan microcontroller. Keunggulan microcontroller itu adalah kecil dan ringan, memiliki ukuran fisik yang kecil, membuatnya cocok untuk aplikasi yang memerlukan ruang terbatas. Hemat daya, konsumsi daya rendah memerlukan atau memungkinkan penggunaan baterai untuk aplikasi portable. Harga terjangkau, biaya produksi yang rendah membuatnya mudah diadopsi dalam berbagai aplikasi. Fleksibilitas dapat diprogram ulang untuk berbagai keperluan tanpa perubahan fisik. Jadi selain penggunaannya di segala bidang, dan memang kenapa digunakan di segala bidang, karena memang memiliki keunggulan yang sangat banyak. Dari segi ukuran, dari segi biaya, dari segi pengkonsumsian daya listrik, dan dari fleksibilitas untuk penamaan yang fleksibel. Kemudian kita akan masuk ke apa itu Arduino. Tadi kita sudah mengenal microcontroller, baru kita masuk ke Arduino. Sekarang itu sangat terkenal itu dengan microcontroller yang berjenis Arduino. Jadi Arduino itu adalah sistem microcontroller open source yang mulai digunakan dan dapat diprogram. Jadi Arduino itu adalah salah satu jenis dari sistem microcontroller atau salah satu jenis microcontroller yang saat ini banyak sekali digunakan dalam segala bidang. Jadi Arduino itu adalah merupakan salah satu sistem microcontroller open source yang mudah digunakan dan dapat diprogram. Dirancang untuk memudahkan pemula maupun profesional dalam membuat proyek elektronik. Dengan komunitas yang aktif dan sumber daya pembelajaran yang melimpah. Arduino menjadi pilihan yang tepat dalam dunia IoT dan pembuatan proyek elektronik. Arduino adalah alat yang powerful dan serbaguna untuk eksplorasi dan prototyping di bidang elektronik dan pemrograman.
Ini adalah jenis-jenis dari Arduino yang ada di pasaran. Itu ada Arduino Nano, Arduino Mega, Arduino Leonardo, Arduino Uno, dan Arduino Uno. Dari beberapa jenis Arduino ini, itu kita bisa menggunakannya disesuaikan dengan kebutuhan. Semakin kita ingin membuat penerapan mikrokontroler yang semakin dengan space yang semakin kecil, tentu kita akan memilih yang lebih kecil. Kalau penggunanya untuk skala besar, tentu kita akan memilih Arduino yang begini, yang bisa diterapkan untuk skala yang besar. Pada dasarnya adalah jenis-jenis Arduino ini itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita bisa memilih Arduino Nano, Mega, Leonardo, Uno, atau Yun sesuai dengan kebutuhan. Kenapa sih kita menggunakan Arduino? Mikrokontroler Arduino pertama mudah dipelajari, didukung oleh komunitas yang besar dan sumber daya pembelajaran yang melimpah, memiliki lingkungan pemrograman yang ramah pengguna, fleksibel dan serbaguna, berbagai model dan variasi Arduino untuk berbagai keperluan, kompatibel dengan berbagai sensor, modul, dan perangkat tambahan. Itu ya, kenapa kita alasan kenapa banyak sekali yang menggunakan Arduino pada saat ini. Apa saja sih komponen utama dari Arduino? Komponen utama dari Arduino itu adalah board Arduino itu sendiri atau papan sirkuit yang mengintegrasikan mikrokontroler, port I/O, dan konektor untuk perangkat tambahan. Kemudian di dalam juga ada komponen utama Arduino itu adalah mikrokontrolernya sendiri, otak dari Arduino yang bertanggung jawab atas pemrosesan dan pengendalian program. Kemudian ada port input output atau I/O, digunakan untuk berkomunikasi dengan sensor, aktuator, dan perangkat eksternal lainnya. Kemudian komponen utama dari Arduino itu adalah Integrated Development Environment atau IDE, disingkat IDE. Jadi untuk melakukan pemrograman atau mengisikan pemrograman ke dalam Arduino itu kita menggunakan perantara, yaitu aplikasinya itu yang disebut dengan Arduino IDE. Arduino IDE adalah lingkungan pengembangan terpadu yang digunakan untuk menulis dan mengunggah kode ke board Arduino. Kode Arduino ditulis dalam bahasa pemrograman C atau C++ yang disederhanakan dengan fungsi-fungsi library khusus Arduino. Nah, ini adalah komponen-komponen utama dari Arduino. Di sini dari gambar sini kita bisa lihat yang pertama itu adalah mikrokontroler. Yang kedua adalah USB port, nomor 2, nomor 3 adalah USB to serial chip. Nomor 4 adalah digital pin, nomor 5 adalah analog pin, nomor 6 adalah tegangan 5 volt per 5 volt atau 3,3 volt. Kemudian ada nomor 7 itu adalah ground, nomor 8 adalah volt input. In. Itu. Sedangkan yang sebelah sini, sebelah kanan itu merupakan gambaran dari Arduino IDE yang digunakan untuk melakukan pemrograman yang diunggah ke dalam Arduino, yang dapat diunggah ke dalam Arduino. Ini adalah sensor-sensor yang bisa digunakan pada Arduino. Ada sensor ultrasonic, sensor human body sensor, field sensor, photosensitive sensor, smoke sensor, itu digunakan untuk asap rokok juga bisa. Infrared body sensor, vibration sensor, sound sensor, pressure sensor, flame sensor, laser head sensor, clock module, super generative module, temperature and humidity sensor, raindrop sensor, soil sensor. Banyak sekali jenisnya komponen atau sensor-sensor yang bisa digunakan pada Arduino. Nah, ini adalah komponen elektronika yang sering digunakan pada saat kita melakukan perangkaian Arduino. Ada breadboard, papan putih, breadboard, ada LED, ada push button, ada piezo atau speaker,
ada juga mic, ada juga resistor, ada juga LCD, ya, itu yang sering kita. Ada juga kabel USB. Itu yang sering komponen elektronika yang sering digunakan pada Arduino. Selain itu, di sebelah kanan itu, gambar sebelah kanan itu adalah merupakan bagaimana cara menghitung komponen elektronika yang disebut dengan resistor. Karena untuk melakukan perangkaian pada Arduino, terkadang kita menggunakan resistor untuk mengurangi tegangan yang ada supaya tidak membuat komponen cepat rusak. Ya. Ini adalah perhitungan warnanya. Jadi setiap warna itu memiliki nilai. Ya. Nilainya itu ada yang dari 0 sampai dengan 9. Kemudian ada juga nilai multiplier atau pengali, kemudian nilai toleransi, dan nilai temperatur. Jadi setiap warna itu mempunyai nilai. Ini cara untuk melihat, mengetahui nilai dari sebuah resistor. Kemudian resistor itu ada yang memiliki 4 warna, ada yang memiliki 5 warna, dan ada yang memiliki 6 warna. Penggunaannya tentu berbeda. Bisa digunakan mungkin kalau untuk yang perangkat yang Arduino yang skala kecil mungkin kita masih bisa menggunakan yang 4 warna. Namun ketika sudah cukup kompleks, tentu kita akan menggunakan yang lebih baik. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika memang ada yang belum dipahami, silakan untuk disampaikan, ditanyakan. Tidak usah segan-segan, silakan untuk bertanya dan sampaikan. Oke, terima kasih. Kita buka sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya untuk menyampaikan pertanyaan.